Shalom, selamat pagi. Renungan The Message 25 Mei 2024 dengan tema Stick on Him. Saudaraku, sudah terlalu lama orang-orang Kristen diikat dengan berbagai kesenangan hidup. Dan mereka hidup di dalam kemelesetan demi kemelesetan dalam hari-hari hidup mereka. Dan harus tahu bahwa kemelesetan itu adalah dosa. Kalau dalam bahasa Yunaninya dikatakan hamartia. Memang kita mungkin tidak terikat dengan dosa-dosa moral, tetapi kita meleset. Tindakan yang kita lakukan tidak tepat seperti apa yang Allah kehendaki. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi pikiran Allah, tidak sesuai dengan apa yang menjadi perasaan Allah. Maka dalam hal ini, musuh yang paling berat itu adalah kewajaran hidup. Kita selalu berkata, wajarlah begitu, gak masalah. Dunia juga begitu kok. Kita bisa bicara sembarangan. Kita bisa ngutukin orang sembarangan. Kita bisa memarahi orang sembarangan. Kita bisa beli barang apapun sembarangan. Kita bisa pergi kemanapun sembarangan. Karena kita merasa kita berhak melakukannya. Kita bisa gunakan uang kita sembarangan. Kita bisa gunakan waktu, talenta kita sembarangan. Karena kita merasa berhak. Tetapi luar biasanya dan sekaligus mengerikannya, Tuhan itu tidak memaksa kita melakukan apa yang tepat seperti yang Dia mau. Nah, itu yang mengerikan, saudaraku. Tuhan tidak memaksa, betul. Walaupun Ia menghendakinya. Tetapi Dia tidak memaksa. Dan ini yang harus menjadi kegentaran kita, saudaraku. Jadi kita sudah harus mulai hari ini melepaskan semuanya. Kalau kita mau jadi murid Tuhan, artinya kalau kita mau menjadi serupa dengan Yesus, kalau kita mau menjadi utusan Tuhan yang maksimal, kalau mau dimuliakan bersama dengan Yesus suatu hari nanti, di kekekalan dan diperkenankan masuk ke dalam rumah Bapa, maka jangan merasa berhak memiliki sesuatu, termasuk kesenangan kita. Amin, saudaraku. Tak boleh. Kita tidak boleh merasa memiliki sesuatu di bumi ini. Semua milik Tuhan, semua untuk kepentingan Tuhan. Bahkan perasaan, kesenangan, kehendak kita tidak boleh didrive oleh keinginan kita sendiri. Semua dikembalikan untuk Tuhan. Dan mari yuk berjuang. Kita jadikan Tuhan itu satu-satunya kesenangan dan kebahagiaan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan dan kebahagiaan, maka saudaraku, kita berusaha melakukan apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan dalam segala hal. Supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan nilai terbaik. Pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada setiap kita itu beda-beda. Tugasnya juga beda-beda. Betul gak, saudaraku? Jadi Kristen yang sejati itu mestinya berbeda sekali dengan anak dunia. Beda. Sama-sama profesinya. Sama-sama menjadi guru. Tetapi kalau anak Tuhan pasti beda. Kristen yang sejati pasti beda. Bagaimana dia mengajar, mendidik, menaruh perasaan kepada murid-muridnya, beda. Jadi itulah yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Maka kita tidak boleh berhenti pada kewajaran dunia. Karena begini, saudaraku, kalau kita tidak ada bedanya dengan dunia ini, maka ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Berarti kita masih terbawa kompromi, konformistis terhadap dunia ini. Dan kita bisa berkata, gak apa-apa. Hati-hati, itu adalah desisan iblis yang selalu dikatakan selalu menipu manusia. Hati-hati, saudaraku. Hati-hati. Setan akan mengemas doktrin, pengajaran, wawasan-wawasan melalui teolog-teolog, melalui penulis-penulis Kristen yang semuanya itu akan mengurangi dosis kekristenan yang seharusnya kita telan, saudaraku. Betul. Selalu saja orang punya alasan, jangan berlebihan. Ini berapa kali saya ngomong begini di renungan pagi.
Nggak usah berlebihan ikut Tuhan. Nggak usah terlalu ekstrim hidup ikut Tuhan. Kita itu hidup di tengah masyarakat yang banyak beragam. Betul nggak? Kita seringkali berkata begitu. Hati-hati, ular itu selalu cerdik. Hati-hati, dia bisa membuat kita menjadi pribadi yang sampai berkata, benar juga ya. Ikut Tuhan gak usah begitulah. Ya, jadi ayo kita memperkarakan hal ini, saudaraku. Sebelum kita menghadap tahta pengadilan Tuhan suatu hari nanti, kita akan menyesal kalau suatu hari bertemu Tuhan tetapi kita tidak melepaskan segala sesuatunya. Ya, kesenangan-kesenangan dunia harus dilepaskan. Sekarang ini lebih kepada apa sih yang Tuhan mau. Kita kembali meristat, saudaraku, sampai kepada kebutuhan dasar kita saja. Asal ada makan, ada pakaian cukup. Pakaian kita tidak perlu harus branded, harus keluaran terbaru, harus ini dan itu. Yang penting layak dipakai dan baik. Cukup, saudaraku. Kita belajar untuk di situ. Mungkin selama ini kita sudah rusak. Ya, saya pun sudah rusak dulu, saudaraku. Semua harus merek-merek tertentu. Dengan model-model tertentu yang up to date dan sebagainya. Rusak, saudaraku. Bahkan handphone pun sama loh. Kita bisa update, ganti model terus. Setiap keluar baru. Kita kembali restart, saudaraku. Apa kebutuhan dasar sebetulnya? Handphone untuk apa? Untuk komunikasi ini dan itu. Selama masih bisa digunakan, gunakan saja. Karena seringkali kita tidak puas kepada Tuhan karena kita diburu dengan berbagai keinginan. Padahal kebutuhan kita sudah terpenuhi sebetulnya. Maka kita tidak pernah puas mengikut Tuhan. Kita menuntut Dia terus. Dengan segala kesenangan-kesenangan diri kita, harusnya kita lepaskan. Tinggalkan semua hobi-hobi yang tidak perlu, saudaraku. Betul. Kalau itu semua tidak menguntungkan atau tidak mendatangkan keuntungan untuk pekerjaan Tuhan, tinggalkan. Hobi yang menguntungkan, yang mendatangkan uang sehingga uangnya bisa kita gunakan untuk menolong sesama, menghidupi keluarga, membalas kebaikan orang tua, itu bagus, gak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk senang-senang saja, tinggalkan, saudaraku. Karena dunia akan segera berakhir. Tetapi kalau hobi itu menghasilkan uang dan uang itu bisa kalian gunakan untuk kepentingan banyak orang, keluargamu ditolong, saudaraku. Jangan tutup mata dengan orang tuamu, bantu mereka. Ya, nah itu oke, gak apa-apa. Tuhan bisa melihat bahwa engkau gunakan semuanya itu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi standarnya itu Tuhan Yesus. Tetapi Paulus pun juga istimewa seperti gurunya, saudaraku. Seperti Tuhannya. Pernyataan-pernyataan Paulus jangan hanya diucapkan seperti dalam Filipi 1:21. Dia berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sampai pada tingkat di mana kematian menguntungkan, ini bukan omong kosong. Tetapi harus benar-benar kita alami, kita hayati. Dengan cara ini kita menyelamatkan manusia. Orang-orang yang sudah lama hidup dalam kepemilikan dirinya sendiri. Betapa sulitnya melepaskan segala sesuatu yang mengarahkan diri kepada Tuhan. Tuhan bisa membaca apakah kita masih melekat dengan apa yang ada pada kita, atau kita hanya melekat kepada Tuhan. Hati-hati loh, saudaraku. Tuhan bisa baca sampai kedalaman hatimu. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jangan jadi slogan Kristen saja untuk gagah-gagahan. Wah, kelihatannya hebat ya. Tapi harus sampai level ini. Karena di level ini kita harus bisa menghayati dunia bukan rumah kita. Kehidupan Rasul Paulus itu berstandar Yesus loh, saudaraku. Maka dia berani berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup dalam penurutan, dalam anak Allah
yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Keren ya saudaraku. Kalau Yesus dulu waktu hidup di dunia prinsipnya makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang ketika Yesus naik ke surga dan kita meneruskan tugas yang Bapa berikan kepada Yesus, maka kita juga harus punya prinsip yang sama. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Wih, keren saudaraku kalau kita benar-benar bisa menghidupi ini. Kehendak Bapa bukan kehendak Bapa sebagian, tetapi kehendak Bapa utuh 100%. Jadi prinsip kita tidak bisa menganut atau mengabdi kepada dua tuan. Itu jelas berarti di sini kita tidak bisa terbagi dengan kesenangan dunia dan kesenangan Bapa. Tidak bisa. Kalau begitu kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan Bapa. Setiap kita pasti memuat memikul tanggung jawab beban pekerjaan Tuhan yang khusus. Apapun keberadaan kita, profesi kita. Tuhan taruh beban yang khas kepada engkau dan saya masing-masing untuk kita tunaikan saudaraku. Jadi melakukan kehendak Tuhan dalam segala hal itu luar biasa sulitnya. Tetapi tidak sulit kalau engkau dan saya benar-benar mau berjuang dituntun Roh Kudus. Hidup di dalam kepemilikan Tuhan secara utuh, berangsur. Tidak apa-apa saudaraku jatuh bangun dulu gak apa-apa. Tetapi berangsur ya, pelan-pelan kadarnya semakin naik. Semakin naik sampai engkau penuh 100% dimiliki Tuhan. Di situ kita baru bisa 100% melakukan kehendak Bapa. Ya, jadi pernak-pernik hidup yang kita jalani hari ke hari itu seringkali kan membuat kita meleset. Tetapi kita mau untuk belajar tidak meleset, itu berjuang saja. Kalau sudah tahu jatuh, Roh Kudus akan peka kok memberi kepada kita peringatan. Maka kita segera bangkit. Maka setelah ini baru kita memiliki kepekaan, terus dilatih. Akhirnya kita tahu apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita tunaikan. Ya, saudaraku, itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi ketika kita melekat kepada Dia, stick on Him, maka semua akan dibukakan untuk kita semakin mengerti apa yang menjadi beban Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita tunaikan. Selamat pagi saudaraku. Hari ini hidupmu dituntun oleh Tuhan dan hidupmu menyenangkan perasaan Tuhan. God bless you.